Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sampai kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'id, serta sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, siswa-siswi SDN 191 Babakan Surabaya yang solih dan solihah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanusta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, dan mohonkanlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di dalam ayat tersebut Allah menjelaskan kepada kita untuk senantiasa kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pun juga menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 163, yaitu wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Anak-anakku yang solih dan solihah, sabar itu terlihat seperti hal yang mudah. Akan tetapi sesungguhnya sabar itu sangatlah berat dan sangatlah sulit. Karena sabar itu merupakan ilmu yang tingkat tinggi, yang dimana kita belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya kadang datang secara tiba-tiba, dan sekolahnya juga setiap hari. Akan tetapi hadiahnya ketika kita bisa senantiasa selalu bersabar, maka insya Allah hadiahnya adalah sebuah kebahagiaan. Ada beberapa jenis dalam sabar. Ada banyak sebetulnya jenis dalam sabar. Salah satu di antaranya ialah sabar ketika menahan amarah. Yaitu ketika kita sedang mendapatkan cobaan untuk menerima sebuah perkataan, ejekan, atau hinaan kepada kita, maka sudah seharusnya kita untuk berdiam dan bersabar, serta kita mendoakan orang yang mungkin mengejek kita atau menghina kita dengan doa-doa yang baik. Ada suatu kisah ketika pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu ada dua orang yang sedang bertengkar. Yang satu dia berkata-kata, berkomentar, marah-marah kepada yang satunya. Tetapi yang satunya dia diam dan bersabar. Ketika itu Nabi melihat dari jauh dan Nabi pun tersenyum. Akan tetapi karena orang tersebut sangat lama dan terus-terusan dia berkata-kata, berkomentar, akhirnya yang satunya lagi dia terpancing untuk ikut berkomentar. Maka pada saat itu Nabi pun pergi dan dalam keadaan tidak tersenyum. Lalu para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apa yang sedang terjadi? Lalu Nabi pun menjawab, sesungguhnya ketika tadi aku melihat dua orang yang sedang bertengkar, aku melihat ada satu orang yang dia diam dan bersabar. Maka aku melihat malaikat sedang tersenyum dan mendoakan dirinya, katanya. Akan tetapi ketika orang tersebut mulai terpancing untuk ikut berkomentar dan tidak lagi bersabar, maka malaikat pun pergi. Maka kata Nabi, aku pun juga pergi. Begitu. Lalu sabar yang kedua adalah sabar dalam beribadah.
Sabar ketika kita sholat, sabar ketika kita berpuasa, sabar ketika kita berzikir, sabar ketika kita bertilawah, dan sabar ketika kita beribadah-ibadah lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu adalah sabar ketika kita mendapatkan cobaan. Maka ketika kita mendapatkan cobaan, hal yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohonkan petunjuk dan jalan keluar daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Sungguhnya Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Sehingga ketika ada sebuah cobaan, ujian datang kepada kita, maka kita harus percaya bahwa hanya kitalah yang mampu untuk menghadapinya. Dan kita berdoa memohon kepada Allah sebuah petunjuk dan juga jalan keluar untuk jalan terbaiknya. Mudah-mudahan walaupun sabar itu tadi ilmu tingkat tinggi, sabar itu sulit, sabar itu hal yang berat, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang bisa untuk senantiasa selalu bersabar dan termasuk ke dalam orang-orang yang Allah cintai karena sabar. Demikian tausiah singkat yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan salahnya datang dari diri pribadi. Demikian yang bisa disampaikan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.